Juventus 2 tahun puasa trofi, Rabiot, sudah terlalu lama. Juventus sudah 2 musim terakhir tidak pernah meraih trofi. Kini Adrien Rabiot bertekad membawa Bianconeri kembali berjaya pada musim ini. Juventus mengakhiri musim 2022-2023 tanpa trofi. Bianconeri finish ke-7 di klasemen Serie A setelah mendapat hukuman pengurangan 10 poin. Di Liga Champions, Juventus tersingkir di fase grup. Mereka sempat bermain di Liga Eropa tapi hanya sampai babak semifinal. Sementara itu, Juventus juga tidak bisa berbuat banyak di Coppa Italia. Mereka dijegal Inter Milan di babak semifinal. Juventus tidak meraih trofi 2 musim sebelumnya. Menurut Rabiot, 2 tahun tanpa trofi termasuk sangat lama bagi klub sebesar Bianconeri. Rabiot belum lama ini memperpanjang kontraknya di Juventus sampai 2024. Gelandang berusia 28 tahun itu kini bertekad untuk membawa timnya meraih juara. Here we go. Manchester City tebus Joško Gvardiol dari RB Leipzig. Joško Gvardiol akan menjadi rekrutan kedua Manchester City musim panas ini setelah Mateo Kovacic. Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Joško Gvardiol dari RB Leipzig, dan kepindahannya hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Pemain internasional Kroasia tersebut telah dikaitkan dengan The Citizens dalam beberapa bulan terakhir setelah ia dikabarkan menjadi target utama Pep Guardiola. Awalnya, Leipzig ogah melepas salah satu aset paling berharganya tersebut dan memagarinya dengan harga yang sangat tinggi. Namun mereka pada akhirnya rela untuk melepas Gvardiol ke City. Biaya transfer dilaporkan mencapai 100 juta euro. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan antara kedua tim sudah tercapai, sementara persyaratan pribadi telah disetujui pada bulan lalu dengan kontrak jangka panjang. Gvardiol dijadwalkan akan menjalani tes medis dalam 24 jam ke depan dan kemudian akan menandatangani kontrak dengan City. Menang lawan Lyon, Erik ten Hag puas dengan performa yang dan MU. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari kemenangan timnya melawan Lyon kemarin malam. Ia menilai ada sejumlah pemain muda yang tampil apik di laga ini. Manchester United menggelar laga pramusim kedua mereka di Edinburgh, Skotlandia. Mereka menantang Lyon, di mana Setan Merah berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Di laga ini, Ten Hag memainkan banyak sekali pemain muda. Hampir 70% skuad MU terutama yang bermain di babak kedua adalah pemain muda. Ten Hag mengaku puas melihat performa timnya di laga ini. Kami menciptakan banyak peluang dan juga melakukan pressing sepanjang pertandingan, jadi saya senang dengan penampilan kami, buka Ten Hag kepada MU TV. Wesley Fofana cedera, Chelsea pulangkan bek ini. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Chelsea. Tim asal London Barat itu berencana untuk memulangkan Marc Guehi di musim panas ini. Chelsea baru-baru ini mendapatkan kabar buruk. Bek mereka, Wesley Fofana dipastikan akan absen untuk jangka waktu yang panjang karena mengalami cedera ACL. Chelsea dilaporkan akan berburu bek tengah baru. Pasalnya stok bek tengah mereka saat ini cukup tipis sehingga Pochettino merasa perlu mendatangkan bek tengah baru. Dilansir Evening Standard, Chelsea sudah menemukan kandidat pengganti Fofana. Mereka akan memulangkan Marc Guehi dari Crystal Palace. Erik ten Hag acungi jempol comeback Jonny Evans, kode bakal gantikan Maguire. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari performa Jonny Evans baru-baru ini. Ia menilai sang bek menunjukkan penampilan yang apik di laga tersebut. Evans secara mengejutkan bergabung kembali dengan Manchester United. Ia dikontrak dalam jangka pendek untuk bisa memperkuat MU selama pramusim ini. Bek 35 tahun itu dilibatkan Ten Hag saat MU menghadapi Lyon kemarin malam. Ia bermain selama 45 menit dan membantu MU menang 1-0. Atas tim asal Prancis tersebut, Ten Hag mengaku puas dengan penampilan bek veteran tersebut. Ya, Jonny bermain dengan bagus hari ini, buka Ten Hag kepada MU TV. Fabinho segera susul Jordan Henderson ke Arab Saudi. Satu lagi pemain Liverpool yang akan merantau ke Arab Saudi. Gelandang mereka, Fabinho dilaporkan akan segera menuntaskan transfernya ke Arab Saudi. Liverpool baru-baru ini dikabarkan akan berpisah dengan Jordan Henderson. Kapten mereka itu dikabarkan mendapatkan ajakan Steven Gerrard untuk bergabung dengan Al-Ettifaq. Henderson bukan pemain Liverpool pertama yang pindah ke Arab Saudi. Sebelumnya penyerang mereka, Roberto Firmino juga bergabung dengan Al-Ahli di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim ada satu pemain Liverpool lagi yang bakal hijrah ke Arab Saudi. Ia adalah sang gelandang, Fabinho. Rasmus Højlund desak Atalanta untuk segera melepasnya ke Manchester United.
Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Højlund di musim panas ini mendapatkan bantuan. Sang striker mulai menekan klubnya agar ia bisa lekas dijual ke Old Trafford. Manchester United saat ini fokus berburu striker baru. Erik ten Hag butuh mendatangkan penyerang baru sebelum musim 2023-2024 dimulai. Perburuan striker baru MU mengerucut ke satu nama. Setan Merah dilaporkan kini fokus ingin mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Dilansir Calcio Mercato, MU mendapatkan tambahan tenaga untuk merekrut Højlund. Sang striker dilaporkan mulai menekan Atalanta agar ia bisa lekas dijual. Resmi Erik ten Hag angkat Bruno Fernandes jadi kapten baru Manchester United. Teka-teki siapa yang akan menjadi kapten baru Manchester United telah terungkap. Erik ten Hag resmi mengangkat Bruno Fernandes sebagai kapten baru Setan Merah. Manchester United dipastikan punya kapten baru di musim 2023-2024. Erik ten Hag baru-baru ini memutuskan untuk mencopot ban kapten dari lengan Harry Maguire secara permanen. Sejauh ini ada beberapa pemain senior Manchester United yang dijagokan untuk menjadi kapten baru Setan Merah. Namun Erik ten Hag menyebut bahwa semua keputusan terkait kapten tim akan ia tentukan sendiri. Beberapa saat yang lalu, MU resmi memperkenalkan siapa kapten baru mereka. Bruno Fernandes dipercaya menjadi pemimpin baru Setan Merah di musim 2023-2024. Waduh, Samuel Eto'o terjerat skandal match fixing di Kamerun. Ada kabar mengejutkan datang dari Samuel Eto'o. Sosok legendaris itu baru-baru ini tersandung kasus pengaturan skor. Eto'o sendiri dikenal sebagai salah satu legenda di sepak bola Kamerun. Ia pernah membela sejumlah klub elit seperti Real Madrid, Barcelona, Inter Milan dan Chelsea sebelum pensiun di tahun 2019 silam. Sejak tahun 2021 silam Eto'o mengemban tanggung jawab baru. Ia diangkat menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun, Fecafoot. L'Équipe melaporkan bahwa Eto'o melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatannya tersebut. Ia tersandung kasus match fixing. Laporan tersebut mengklaim bahwa Eto'o menggunakan jabatannya untuk membantu Vitoria United promosi ke kasta tertinggi sepak bola Kamerun. Hingga berita ini diturunkan, pihak Fecafoot atau Eto'o belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Belum ada satupun pembelaan dari pihak sang legenda terkait dugaan perbuatan lancung yang ia lakukan tersebut. Kepindahan Andres Iniesta ke Inter Miami terganjal aturan deserved player. Andres Iniesta bisa saja bergabung dengan Inter Miami di musim panas 2023. Namun, ada satu ganjalan berupa aturan yang ada di Major League Soccer itu sendiri. Iniesta saat ini berstatus tanpa klub. Pemain berusia 39 tahun ini baru saja menyudahi kontraknya bersama Vissel Kobe 6 bulan lebih cepat dari seharusnya. Dan di tengah pencarian klub baru, Iniesta santer dikabarkan akan reuni bersama rekan-rekannya dulu di Barcelona yang kini sudah di Inter Miami. Sejauh ini Inter Miami baru meresmikan Lionel Messi dan Sergio Busquets. Jordi Alba kabarnya akan segera merapat dalam waktu dekat. Laporan tersebut meyakini, Miami tidak kunjung memberi penawaran kepada Iniesta karena satu alasan, terkait dengan aturan yang ada. Di MLS, ada aturan mengenai deserved player, yaitu pemain-pemain yang diperbolehkan digaji melebihi batas maksimal anggaran gaji suatu klub. Setiap klub diizinkan memiliki 3 deserved player, dan slot deserved player di Miami sudah penuh setelah diisi oleh Messi, Busquets, dan Joseph Martinez. Walaupun begitu, laporan tersebut meyakini proses perekrutan Iniesta belum akan berhenti. Miami akan mencari cara agar bisa mewujudkannya. Entah nanti dengan menggaji Iniesta lebih kecil dari semestinya, atau mungkin ada cara lain yang sedang dipikirkan oleh sang pemilik klub, David Beckham. Al Nassr bergerilya dekati Sadio Mane. Belum ada kata cukup bagi Al Nassr di musim panas 2023. Pemain yang kini berusaha didekati selanjutnya adalah Sadio Mane. Al Nassr tampaknya memanfaatkan situasi Mane yang sedang kacau di Bayern Munchen. Sang pemain sempat dikabarkan akan didepak dari skuad. Padahal, Mane baru satu musim berseragam di Rotten. Pemain berusia 31 tahun itu didatangkan dari Liverpool di awal musim 2022-2023 lalu. Performanya yang di bawah ekspektasi dan friksi yang sempat terjadi dengan rekan satu timnya membuat Mane terancam berganti seragam lagi. Satu-satunya destinasi yang memungkinkan bagi Mane adalah pindah ke Arab Saudi. Al-Ahli dan Al-Ettifaq sempat dilaporkan tertarik menampung Mane. Ternyata ada satu klub lain yang berminat mendatangkan Mane. Klub itu adalah Al Nassr. Upaya pendekatan Al Nassr ini pun bisa dibilang dilakukan secara diam-diam. Laporan The Athletic mengungkapkan perwakilan keduanya sudah bertemu langsung.
Pertemuan ini sendiri digelar di Portugal, lokasi tempat latihan pramusim Munchen saat ini. Real Madrid suruh peminat Aurelien Tchouaméni untuk mundur. Keputusan tegas telah diambil Real Madrid terkait dengan rumor transfer Aurelien Tchouaméni. Madrid meminta para peminatnya untuk segera mundur. Beberapa waktu terakhir, muncul rumor yang menyatakan Tchouaméni merasa tidak betah menjalani musim perdananya berseragam Los Blancos. Ada kemungkinan, dirinya ingin pindah. Tchouaméni kabarnya mengharapkan menit bermain yang lebih terjamin di klub lain karena Madrid dianggap gagal menjamin hal tersebut. Alhasil, sejumlah klub mulai dikait-kaitkan sebagai klub baru Tchouaméni. Liverpool dan Bayern Munchen jadi yang paling berminat memboyongnya. Baru sampai di tahap tertarik, kedua klub tersebut tampaknya harus gigit jari. Liverpool dan Munchen secara tidak langsung disuruh mundur oleh Madrid. Pasalnya, laporan AS menjelaskan situasi Tchouaméni di Madrid di musim ini sangat aman. Madrid ternyata tidak mau menjual pemain berusia 23 tahun itu dengan harga berapapun. Tenaganya masih dibutuhkan untuk musim depan. Madrid beralasan, Tchouaméni merupakan gelandang potensial yang belum mencapai puncak performanya. Jadi musim baru nanti akan jadi kesempatan bagi Madrid untuk terus mengembangkan sang pemain ke kemampuan terbaiknya. Digantung keluarga Glazer, Sir Jim Ratcliffe masih bertekad beli Manchester United. Ada kabar baru beredar seputar proses penjualan Manchester United. Pihak Sir Jim Ratcliffe menekankan bahwa mereka masih berminat membeli setan merah. Sejak akhir tahun 2022 kemarin, keluarga Glazer mengumumkan membuka diri untuk menjual Manchester United. Setelah melalui proses yang panjang, ada dua kandidat untuk pemilik baru MU yaitu Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim Al Thani. Kedua pihak sudah melayangkan tawaran final mereka. Namun sudah hampir 2 bulan berlalu, belum ada jawaban apapun dari pihak keluarga Glazer. Baru-baru ini, pihak Sir Jim Ratcliffe menekankan bahwa mereka masih berkomitmen untuk menjadi pemilik baru MU. Ya, pihak kami memang terlibat dalam proses takeover ini, dan kami sangat ingin menjadi pemilik baru Manchester United, ujar Sir Dave Brailsford kepada ITV Sport. Gosip-gosip baru yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa besar kemungkinan keluarga Glazer tidak jadi menjual Manchester United. Ini disebabkan tawaran yang masuk baik Sheikh Jassim maupun Sir Jim tidak memenuhi valuasi yang mereka inginkan.